Statistika adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada cara merancang, menghimpun, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Penerapan statistika sangat luas, mencakup berbagai bidang ilmu, seperti ilmu alam, yaitu fisika, astronomi, dan biologi. Dan ada juga ilmu sosial, yaitu sosiologi dan psikolog, serta di sektor bisnis, yaitu ekonomi dan industri. Berikut yaitu penyajian data dalam statistika. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang merupakan data yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang antar satu batang dengan batang yang lain, terpisah dengan jarak yang konstan atau tetap, dan sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi atau jumlah data, sedangkan sumbu horizontalnya menunjukkan data yang sedang dalam fokus pengamatan. Berikutnya diagram garis. Diagram garis adalah grafik yang menampilkan informasi sebagai serangkaian titik data yang dihubungkan oleh segmen garis lurus. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah jenis grafik yang mempresentasikan data dalam bentuk lingkaran, dengan setiap irisan lingkaran mewakili sebagian atau bagian proporsional dari keseluruhan. Semua irisan lingkaran tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 100% dan 360 derajat. Dan berikutnya diagram batang daun. Diagram batang daun adalah metode pengorganisasian data numerik berdasarkan nilai tempat angka-angka. Setiap angka dibagi menjadi dua bagian. Digit pertama membentuk batang dan digit terakhir membentuk daun. Pusatan data adalah metode deskriptif yang menunjukkan pusat suatu data atau perwakilan suatu data. Ukuran pemusatan data yang umum kita kenal ada tiga, yaitu min, modus, dan median. Ukuran statistika dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu yang pertama, data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua, data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Berikut penjelasan tentang mean, modus, dan median. Mean adalah ukuran statistik yang dikenal sebagai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam satu kumpulan data lalu membagikannya dengan jumlah data tersebut. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam satu kumpulan data dan berfungsi untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau dominan, dan bisa memiliki satu modus atau lebih dari satu bimodal, multimodal, atau bahkan tidak ada sama sekali. Berikutnya median. Median adalah angka tengah dalam daftar angka yang diurutkan dan dapat lebih menggambarkan kumpulan data tersebut dibandingkan dengan rata-rata. Berikut adalah rumus dari min. Data kelompok. X min sama dengan min tanda kurung F dikali XI tutup kurung dibagi min kali V. Keterangan singkat. F sama dengan frekuensi, XI sama dengan nilai tengah kelas. Sedangkan data tunggal, X min sama dengan min dikali X dibagi N. Keterangan, X min sama dengan min atau rata-rata. Min X sama dengan jumlah seluruh data. N sama dengan banyaknya data. Langkah selanjutnya yaitu rumus modus. Data kelompok modus yaitu MO sama dengan L ditambah F1 per F1 ditambah F2 dikali P. Keterangan MO sama dengan modus, L sama dengan batas bawah kelas modus, F1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
F2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P sama dengan lebar kelas. Data tunggal, rumusnya yaitu MO sama dengan nilai yang frekuensinya paling besar. Cara menentukan modus yaitu tuliskan semua data, hitung berapa kali tiap nilai muncul. Nilai yang muncul paling banyak modus. Selanjutnya yaitu rumus median data kelompok. Jika jumlah data 1 ganjil atau n ganjil, median sama dengan xn tambah 1 per 2. Median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Keterangannya yaitu n sama dengan banyaknya data. Data tunggal, median sama dengan L ditambah n per 2 dikurangi f per f. Keterangan L sama dengan batas bawah kelas median, n sama dengan jumlah seluruh data, f sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, f sama dengan frekuensi kelas media. Soal yang pertama, dalam 1 minggu Ani membaca buku sebanyak 3,5, 4, 6, dan 2 buku. Hitunglah rata-rata buku yang dibaca Ani. Pembahasan soal nomor 1. Diketahui data jumlah buku 3,5, 4, 6, 2. Yang ditanyakan adalah min. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Min sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 2 dibagi 5. Min sama dengan 20 dibagi 5. Minnya adalah 4. Jadi min dari jumlah buku yang dibaca Ani adalah 4. Soal yang kedua, berikut adalah waktu dalam menit yang dibutuhkan beberapa siswa untuk menyelesaikan tugas matematika, yaitu 45,50, 40, 40, 55, 60,35. Berapakah median waktu pengerjaan tugas tersebut? Pembahasan soal nomor 2. Diketahui data waktu yaitu 45,50, 40, 55, 60, dan 35. Yang ditanyakan adalah median. Mari kita jawab soal nomor 2. Langkah yang pertama yaitu urutkan data 35,40,45,50,55,60. Langkah yang kedua yaitu karena jumlah data genapnya 6, maka ambil dua nilai tengah yaitu 45 dan 50. Mediannya adalah 45 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 95 dibagi 2 lagi yaitu 47,5. Jadi median waktu pengerjaan tugas adalah 47,5 menit. Soal yang ketiga, dalam seminggu sebuah toko mencatat jumlah pelanggan harian sebagai berikut. Senin dan Selasa masing-masing mendapatkan 120 pelanggan. Rabu dan Kamis masing-masing mendapatkan 150 pelanggan. Jumat mendapatkan 180 pelanggan. Sabtu dan Minggu masing-masing mendapatkan 150 pelanggan. Berapakah modus dari jumlah pelanggan selama seminggu? Pembahasan soal nomor 3. Diketahui pelanggan per hari 120 sama dengan 2 kali atau Senin dan Selasa. 150 sama dengan 4 kali atau Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. 180 sama dengan 1 kali atau Jumat. Yang ditanyakan adalah modus. Jawabannya adalah nilai 150 muncul paling banyak adalah 4 kali. Jadi modus dari jumlah pelanggan adalah 150.